Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mulai kuliah eh, termodinamika 1 pada malam hari ini. Oke, untuk singkat waktu kita mulai saja materinya. Kita akan melanjutkan materi pekan lalu mengenai menentukan sifat-sifat sistem termodinamika. Ya, jadi ketika kita akan menentukan nanti mengenai jumlah energi atau kemudian mengenai berapa kerja dari suatu sistem dalam termodinamika, maka kita penting untuk mengetahui sifat-sifat dari termodinamika, ya. Kemudian untuk kita mengetahui sifat-sifat dalam termodinamika, ada berbagai cara yang bisa digunakan, seperti misalnya dengan tabel, grafik, persamaan, atau mungkin software komputer, ya. Kemudian sifat termodinamika itu ada berbagai zat, ya. Misalnya ada zat cair, zat padat, gitu ya. Nah, umumnya nanti diberikan dalam bentuk format umum, gitu ya. Contohnya misalnya tabel uap. Tabel uap itu adalah tabel A2 sampai tabel A6 nanti untuk air. Jadi nanti bisa di googling mungkin tabel-tabel sifat termodinamika ya. Itu nanti ada namanya ya. Misalnya untuk tabel tabel uap itu namanya nanti tabel A2 sampai tabel A6. Nanti beda-beda ini anunya, apa namanya? Penggunaannya A2, A3, A4, A5, A6 itu beda-beda. Yang kita bahas nanti pada pertemuan ini. Nah, dalam menentukan sistem termodinamika, sifat-sifatnya, ada tiga parameter utama yang seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu tekanan, volume spesifik, dan temperatur. Jadi untuk mengevaluasi suatu sifat, itu tiga parameter utama yang kita gunakan. Ya, tekanan, volume spesifik, dan temperatur. Nah, untuk yang tabel cair dan uap, itu nanti sifat uap air diberikan pada tabel A4. Sedangkan untuk cairan air diberikan pada tabel A5. Jadi nanti ketika ada tabel atau grafik nanti yang lebih jelas ya dijelaskan di situ. Kalau sudah mencapai uap lanjut dalam bentuk uap itu zatnya itu, maka kita pakai tabel A5, tidak bisa kita menggunakan tabel A4. Tapi kalau masih dalam bentuk cairan dalam suatu sistem, maka kita bisa pakai tabel A4. Nanti untuk yang campuran antara uap dengan air yang di tengah-tengah ya, sebelum dia nyampe ke temperatur jenuh, uap jenuh dan cair jenuh, itu nanti bisa dipakai tabel A2 dan A3 ya. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, tabel A5 itu disebut dengan uap panas lanjut dan tabel A4 untuk uap air atau cairan air itu dinamakan dengan tabel cairan tekan. Jadi ketika dia belum nyampe ke cair jenuh itu kan masih dalam bentuk cairan. Nah, itu namanya cairan tekan. Nah, ketika dia sudah melewati eh, apa kanan apa namanya? Uap jenuh, maka itu sudah dinamakan uap lanjut ya. Jadi nanti pakai tabel uap lanjut di mana dalam hal ini itu pada tabel A4. Nanti lebih jelasnya akan kita bahas di belakang. Nah, tabel A4 dan A5 ini disusun untuk memberikan nilai beberapa sifat sebagai fungsi dari tekanan dan temperatur. Ya, jadi fungsi. Jadi dalam matematika sifat itu apa namanya? Berupa fungsi dari tekanan dan temperatur. Misalnya volume spesifiknya berapa, itu bergantung dari berapa tekanannya,
berapa temperaturnya. Nanti bisa kita tentukan volume spesifiknya, gitu maksudnya. Ya, jadi dalam hal 3 parameter ini, kita bisa menentukan salah satu yang tidak diketahui dengan dengan menghitung 2 yang diketahui, gitu ya. Misalnya kita cari nanti volume spesifiknya berapa dengan mengetahui tekanannya pada titik sekian berapa dan temperatur pada titik sekian itu berapa. Nah, kemudian nanti dibahas di sini untuk setiap nilai tekanan yang terdapat dalam tabel uap panas lanjut, ya uap panas lanjut itu kan di atas apa namanya titik cair jenuhnya, bukan di titik uap jenuh. Misalnya ini kan tekanan, ini temperatur, di sini volume spesifik. Nah kan nanti tabelnya itu dalam bentuknya gini. Ketika dipanaskan, dia akan nyampe ke cair jenuh. Jadi kan ini masih dalam bentuk cairan yang di posisi sini. Kemudian di sini adalah campuran antara uap dengan air. Kemudian di sini adalah fase dia mengalami uap jenuh. Jadi setelah titik ini maka akan menjadi uap semua, gitu ya. Ini adalah uap di sini. Nah ini yang dinamakan eh, uap lanjut. Fase uap lanjut ini dinamakan cairan tekan tadi, maksudnya yang ini ya. Cairan tekan tadi ketika dia belum ada uapnya. Nah, yang ini adalah fase ketika dia sudah uap semua. Sedangkan yang di dalam dom ini adalah campuran antara uap dan air. Nah, semakin tinggi volume spesifiknya di sini, maka dia semakin besar uapnya. Jadi semakin kecil di sini, maka itu semakin sedikit uapnya, gitu ya. Ini kan sudah mendekati menjadi uap air ini. Ketika sudah lebih aja di sini sudah menjadi uap air, gitu ya. Nah, nanti di dalam tabel A4 itu adalah yang ini, yang khusus di daerah sini, ini tabel A4, nanti kita melihatnya, kita mencari volume spesifiknya, itu nanti diawali oleh keadaan uap jenuh. Jadi dia start dari yang titik yang ini, baru kemudian temperatur yang lebih tinggi. Jadi nanti temperatur yang ke bawah tidak ada di tabel itu, melainkan tabel mulai dari titik yang di sini, temperatur yang di sini pada titik ini, ke atas. Jadi di dalam tabel itu hanya mencatat temperatur dari posisi uap jenuhnya yaitu di sini sampai seterusnya ke atas ya. Jadi yang di sini nggak ada di tabel itu. Oke, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Kemudian dalam tabel A4 ya, sekarang kita lihat tabel cair dan uap. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kita punya grafik T dan V. V ini adalah volume spesifik, T temperatur. Maka ini adalah fase-fase ketika suatu zat dipanaskan. Misalnya dari fase A ke B itu dinamakan cair tekan. Nanti itu kita lihat di tabel A5. Yang ini ya, tabel A5 itu yang ini. Kemudian fase B ke C itu ada di tabel A2 dan A3. Ini adalah campuran antara uap dan air ya, dan cairan yang di dalam dom ini, kubah ini. Kemudian nanti kalau kita mau mencari volume spesifik di posisi C sampai D, maka kita harus melihat tabel A4. Jadi tidak sembarangan kita lihat tabelnya ya. Ketika dia nanti fasenya eh, cair tekan, posisi sebelum ada uap, yaitu A ke B, maka tidak boleh kita melihat ke tabel C, CD atau tabel A4. Jadi kita harus melihat ke tabel A5 yang di sini. Nah, yang di sini adalah tabel A4. Kalau yang di tengah, yang di dalam sini nanti akan memperhitungkan tabel A2 dan A3. Tapi ada caranya nanti. Tidak sesederhana ketika ada di tabel A4 dan A5. Oke? Nanti ada caranya yang khusus di dalam DOM ini. Nah, posisi B ini adalah namanya posisi cair jenuh. Jadi yang ini adalah cair jenuh nih. Yang ini cair jenuh. Ketika pas pada saat
air itu akan menjadi uap air atau akan berisi uap lah, paling tidak akan ada uapnya air itu. Nah, ini namanya uap jenuh pas ketika cairan itu tidak ada sama sekali ketika dia sudah lewati ini, ya. Jadi pada temperatur sekian misalnya, eh, uap jenuhnya di sini, maka nanti kalau lewat sedikit volume spesifiknya di sini, maka dia sudah uap semua jadinya tuh, ya nggak ada airnya sama sekali, gitu ya. Nah, kalau kita memandang tabel tekanan dan volume spesifik, maka nanti seperti ini bentuknya. Pada tekanan yang sama, ini kan tekanannya sama nih, tekanannya semuanya pada titik ini itu sama dengan 10 megapascal P-nya. Ya, jadi A, B, C, D itu semua sama tekanannya 10 megapascal. Nah, kalau kita pakai grafik P dan T, maka 10 megapascal itu di sini. Nanti yang A, B, C, D-nya itu nanti berupa garis-garis yang biru ini, ya. A, B, C, D-nya itu berupa yang ini. Jadi ketika temperaturnya lebih rendah sedikit, maka dia di sini posisinya. Terus temperaturnya agak tinggi dikit, maka di sini. Jadi ini temperatur ini yang garis-garis biru ini temperaturnya. Semakin dia ke atas, maka itu semakin tinggi temperaturnya. Garis birunya ya. Seperti itu. Jadi di yang mana posisi pada gambar ini? Yang ini, yang di sini nih. Jadi D-nya juga sekian di sini dia lurus aja ini ya. Jadi pada tekanan 10 megapascal itu posisinya kayak gini. Tapi nanti kalau tekanannya berubah, maka enggak lagi di sini posisinya, di atas misalnya. Jadi di sini berapa? 15. Di sini dia. Jadi ini kaitan antara grafik TP sama grafik PT ya. Ini sudah kita bahas kemarin, singgung yang minggu lalu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk membaca grafik itu tidak sembarangan, harus melihat posisi fase zatnya itu ada di mana. Oke, intinya seperti itu. Ketika dia fasenya uap lanjut, maka yang kita baca adalah grafik A4. Ketika fasenya adalah cair tekan, maka yang kita harus baca itu tabel A5. Ketika dia ada di fase campuran antara uap dan air, maka yang kita baca nanti itu antara A2 dan A3. Ya, A2 itu untuk temperatur, A3 untuk tekanan nanti akan kita bahas. Oke, ketika menyelesaikan soal, keadaan yang didapati sering tidak tepat pada titik. Nah, sekarang kita akan eksekusi nih, cara membaca, bagaimana sih cara membaca tabel? Nah, kita belajar sekarang nih. Ya, untuk sebelumnya misalnya ya, yang sebelumnya ini, tabel yang sebelumnya nih. Kalau kita mau cari berapa sih volume spesifik itu yang ini ya, khusus tabel yang ini ya, volume spesifik yang ini. Bukan yang ini, bukan yang ini nanti kita pelajari khusus ya, bukan. Tapi tabel khusus kolom yang ini. Volume spesifik yang ini, volume spesifik yang ini. Yang lain ini kita abaikan dulu. Nah, misalnya ketika kita punya tekanan 8,0 megapascal, oke, tekanannya sekian, berapakah volume spesifik ketika temperaturnya adalah 740 derajat Celcius. Ini kan derajat Celcius dia pakai. Nanti kalau untuk derajat yang lain, untuk satuan yang lain ada tabelnya, beda tabelnya ya. Kalau derajat Celcius, kita pakai tabel yang ini. Misalnya ketika dia di 740, berapa volume spesifiknya? Nah, ini 0,05729 kali 10 pangkat. Nah, ini nih, ya, ini nih. 0,05729. Kemudian eh, berapa volume spesifik pada saat dia temperatur jenuh? Temperatur jenuh itu yang ini, saturation ini. Ini kan nilainya adalah 311,06 ya. Segini nilainya yang SAT ini. Tulisannya adalah SAT. Itu artinya
cair jenuh, ya. Bukan, uap jenuh maksudnya. Uap jenuh karena ini adalah uap panas ya. Berarti dia di sini nih posisinya. Uap jenuh di titik C. Titik C. Berapa nilainya? Berapa volume spesifiknya? 0,02352. Oke? Jadi itu. Jadi khusus yang ini aja kita baca. Nggak usah baca yang ini. Ini pada pembahasan yang lain. Pokoknya ini kita bahas ya masalah T, V, sama P ya. Jadi volume spesifik, temperatur, sama tekanan. Nah, misalnya yang ini tabel A5. Tabel A5 adalah yang area sini kan, area A ke B. Kemudian berapa volume spesifik pada saat temperaturnya 20? Berarti ini 0,9984. Gitu ya, itu cara bacanya. Tapi tidak semudah itu ketika nanti ya tidak ada di tabel temperaturnya. Misalnya kan 320, 360. Nah, yang tengah-tengah nggak ada di sini. Gimana cara kita menghitungnya? Nah, ada caranya seperti ini. Nah, ketika menyelesaikan terkadang sering tidak tepat pada nilai yang tersedia pada tabel sifat, sehingga perlu dilakukan interpolasi. Jadi, kita pakai interpolasi namanya ya. Misalnya nih contoh, tentukan volume spesifik uap air pada keadaan P10 bar, T215. Nah, P10 bar berarti yang mana nih? Kita pakai tabel yang mana? Ini enggak, ini kan 5 bar ya. Ini 7 bar, ini 15. Maka kita pakai tabel yang ini. Karena kan dia bilang P10 bar. Kemudian tentukan volume spesifiknya ketika di temperatur 215. Sedangkan di sini nggak ada 215 nih. 200, kemudian 240. Nggak ada kan? Nggak bisa kita langsung tentukan volume spesifiknya nih. Ya kan? Ini diabaikan, ini diabaikan ya. Kita khusus kolom yang ini, volume spesifik kolom yang ini. Nah, bagaimana caranya? Pakai interpolasi. Jadi, kita manfaatkan rumus kesebangunan segitiga namanya. Misalnya ada segitiga siku-siku kayak gini. Jadi misalnya A, B, C, D, E. Maka kalau masih ingat dulu di rumus kesebangunan segitiga di sekolah, panjang AB dibagi panjang BC, jadi rasio ya. Ini tangan sebenarnya juga tangan sudut, tapi bisa nggak usah lah kita pakai sudut. Rasio antara AB per BC itu sama dengan AE per ED gitu ya. Jadi gini, AB per CB atau sebaliknya boleh CB per AB gitu ya. Sama dengan AE per DE. Nah, gitu. Jadi intinya adalah menggunakan rumus ini. Sederhana sekali sebenarnya. Nggak usah terlalu bingung dengan masalah interpolasi. Namanya saja yang rumit. Tapi dia pakai rumus kesebangunan segitiga di SMP. Ya, gitu. Jadi kan yang tidak diketahui adalah volume spesifik di sini ya. Ini yang volume spesifik yang sembunyi. Jadi kita tahu volume spesifik di sini, kita tahu volume spesifik di sini, tapi kita nggak tahu yang ini. Nah, ini kan titik apa tadi di situ tuh? A, B, C, D, titik D ya. Titik D kita nggak tahu posisinya di mana nih. Ya, dia di mana di sumbu Y titik D itu. Nah, pakai rumus segitiga tadi. Jadi panjang ini dibagi panjang ini sama dengan panjang ini dibagi panjang ini. Nah, panjang ini adalah dikurangi kan, volume yang ini dikurangi volume ini, itu panjangnya kan, panjang dari garis ini. Volume spesifiknya di sini berarti 0,2275 ya. Ini 0,2275 dikurangi oleh posisi ketika dia di sini. Berarti 0,2060 ya. Nah, itulah panjangnya ini. Dibagi dengan panjang AB, ya AB CDE dibagi panjang AB berarti kan 240. Posisi di 240 dikurangi posisi 200. Nah, itu panjangnya AB itu. Berarti 240 dikurangi 200. Nah, sama dengan panjang DE dibagi panjang AE. Panjang DE kan di sini adalah posisi yang kita tidak tahu kan, X. Nah, kita tulis X atau V. V dikurangi posisi di sini 0,2060 dibagi panjang AE. Panjang AE itu kan di posisi 215. Ya, ini yang kita tanya kan, dia di 215 itu V-nya di mana? Nah, ini V-nya kan di sini.
Berarti 215 dikurangi 200. Jadi panjang AE kan segini, 215 dikurangi 200. Sehingga kita bisa dapat dengan otak-atik matematika, ini kurang ini, kali silang nanti kita dapat V-nya 0,2141. Jadi walaupun nggak ada di tabel, kita jangan khawatir. Kita bisa tentukan dengan cara menggunakan rumus interpolasi, yaitu rumus kesebangunan segitiga yang ada di SMP. Jadi di SMP itu nggak ada sia-sia kita belajar ya. Ada aja digunakan nanti pada saat kita kuliah. Nah, itu ya caranya ya. Insya Allah lah paham ini. Nah ini sama aja, sama caranya. Jadi ini lebih detail lah, intinya tulisannya lebih besar. Cuma sama aja, intinya pakai rumus segitiga, kesebangunan segitiga. Oke, kita lanjut. Jadi untuk tabel jenuh itu adalah tabel yang ada di dalam DOM. Masih ingat nggak tadi ya? Yang ada dalam DOM itu adalah campuran antara uap dengan air. Nah, dia tidak ada nilainya nih yang di sini, tidak ada tabelnya. Tapi yang ada itu adalah pada posisi tabel dia posisi di jenuhnya. Jadi di garis-garis yang ini yang ada. Nah, nanti untuk mencari yang di dalam sini, posisi yang di sini-sini, itu dipakai rumus yang lain. Ya, jadi kita pakai rumus. Tapi kalau kita mau tahu yang ada di pas di jenuhnya ini, di sini kan uap jenuh, di sini kan cair jenuh ya. Kita pakai tabel A2 dan A3 ya. Tapi untuk yang di tengah-tengah nanti ada rumusnya sendiri, jangan khawatir. Bisa kita cari. Ya. Walaupun tidak ada di tabel, kita bisa cari. Nah, gimana caranya membaca tabel A2 dan A3? Tabel A2 itu adalah tabel temperatur. Jadi kalau kita mengetahui temperaturnya, kalau kita tahu temperaturnya, kita pakai tabel A2. Tapi nanti kalau yang di soal itu kita tahu pressure atau tekanan, itu kita pakai tabel A3 ya. Jadi kalau tabel A3 itu nanti, nah nanti ada simbolnya. Jadi kalau cair jenuh itu nanti volume spesifiknya itu namanya VF ya. Jadi ini khusus yang F ini adalah yang F itu adalah posisi ketika dia di sini cair jenuh ya apa namanya ya cair jenuh. Terus yang G itu adalah posisi dia di uap jenuh yang di sini. Jadi ketika nanti volume spesifiknya berada di posisi cair jenuh, maka nanti namanya VF. Oke. Nanti di tabel itu ketika volume spesifiknya itu ada pada fase uap jenuh, nanti namanya VG. Nanti ada di tabel namanya VG sama VF. Jangan bingung ya dengan simbol VF sama VG. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya? Untuk khusus yang ada di garis-garis ini aja ya. Kita tidak tahu yang di tengah-tengah nanti tidak ada dalam tabel. Kita harus cari sendiri. Tapi kalau yang di sini di posisi garis apa namanya ini kurva ini maka ada di tabel. Nah, gimana caranya? Nah, misalnya kita mau cari volume spesifik, oke ya. Ini kita abaikan, kita bahas di tempat pertemuan yang lain nanti. Ini khusus baca tabel yang ini aja ya. Tabel yang ini, kolom yang ini maksudnya, kolom volume spesifik. Oke, misalnya ketika temperaturnya adalah 10 derajat Celcius, berapa volume spesifiknya? Berapa volume spesifiknya pada saat dia apa namanya? Berapa volume spesifiknya pada saat di keadaan cair jenuh ya. Nah, ini. Jadi cair jenuhnya berapa? 1,0004 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini ada cara bacanya nanti ya. Jadi khusus di tabel ini ada cara ngitungnya. Tidak seperti tabel yang lain. Khusus di tabel yang ini ada cara ngitungnya. Nah, jadi kalau kita lihat di tabel misalnya seperti ini. Pada posisi temperaturnya itu 10, misalnya 10 sini, maka si
VF itu sekian 1, berapa tadi? Ini 1,0004 gitu ya. Kali 10 pangkat min 3. Nah, kenapa kali 10 pangkat min 3? Ada caranya nanti. Jadi, ini adalah di sini titiknya 1,004 kali 10 pangkat min 3. Ya, jadi ini posisinya di sini. Dia. Oh, ketika temperaturnya sekian, volume 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 spesifik di cair jenuhnya sekian, 1,0. Terus pada temperatur 10 juga berapa volume spesifik dia pada saat uap jenuh. Nah, ini dia VG berarti. VG itu di sini berarti. Nah, tinggal lihat tabelnya. Tabel VG. Nah, tabel VG kan mengatakan bahwa pada temperaturnya 10 maka volume spesifiknya adalah 106 kali 379 kali 10 pangkat bukan kali 10 pangkat, itu enggak ada 10 pangkatnya ya. Jadi uap jenuh cair jenuh saja yang ada 10 pangkat 3-nya, sedangkan uap jenuh tidak ada ya. Uap jenuh tidak ada. Jadi langsung aja sekian nih. Jadi ketika temperaturnya 10, volume spesifik di saat dia berada pada uap jenuh, ya, saya harus ulang-ulang gambar ini biar biar terpatri di dalam ingatan bahwa tabelnya seperti itu. Oke. Jadi gini kan. Nah, ini pada cair jenuh, kemudian ini adalah uap jenuh. Ya, oke, ini batasnya lah. Nah, misalnya pada temperatur 10, maka volume spesifiknya ini kan V nih, V kecil. Volume spesifiknya berapa ini pada saat dia berada di eh, cair jenuh? Oh, sekian, 1,0004 kali 10 pangkat min 3. Kemudian berapa volume jenuhnya? Bukan volume jenuh. Volume spesifiknya ketika dia berada di uap jenuh yang di sini. Oh, sekian. 106,379. Nah, oke, kita bahas khusus yang pada saat dia di cair jenuh dulu ya. Kenapa dia harus dikali 10 pangkat min 3? Karena ini. Karena di tabel di kolom uap jenuh ini VF kali 10 pangkat 3 dia, bukan bukan seperti yang ini VG doang, bukan, tapi ada 10 pangkat 3-nya dikali. Itu artinya apa? Itu artinya begini. Jadi yang 1,004 itu adalah VF dikali 10 pangkat 3. Jadi yang 1,0004 itu adalah VF kali 10 pangkat 3. Jadi untuk mencari VF-nya, 10 pangkat 3 itu kita kita jadikan pembagi dia. Jadi 1,0004 dibagi 10 pangkat 3. Jadi sebenarnya berapa sih yang asli? Segini yang asli, 0,000104. Itu volume spesifiknya ketika dia berada di cair jenuh. Oke, pada temperatur 10. Nah, kalau volume spesifik pada uap jenuh nggak perlu, karena nggak ada ininya ya. Nggak ada kali 10 pangkat 3-nya. Yang ada itu hanya di sini. Nah, jadi nanti kalau kalian membaca tabel, berapa dia volume spesifiknya ketika berada pada cair jenuh pada temperatur 10, maka yang ini, tabel ini nanti jangan lupa dikali dengan 10 pangkat min 3 ya. Oke? Seperti itu. Kali 10 pangkat min 3. Jangan langsung ini dia segini volume spesifiknya, jangan. Harus dikali dengan 10 pangkat min 3 dulu. Karena yang segini itu adalah dia VF dikali 10 pangkat 3. Berarti yang VF-nya doang itu harus kita bagi dengan 10 pangkat 3, yaitu kali 10 pangkat min 3. Jadi gitu sejarahnya. Kenapa harus kita kali dengan 10 pangkat 3 ya? Karena tabelnya mengatakan bahwa itu adalah VF kali 10 pangkat 3. Bukan seperti yang ini VG doang, bukan. Oke? Ya, jadi ini kita tidak bahas nanti internal energi, entalpi sama entropi. Ini tabelnya juga ada di A2 ini.
Tapi kan yang kita bahas di khusus spesifik, volume spesifik aja yang ini ya. Hubungannya dengan temperatur dan tekanan. Oke, ini khusus tabel A2, A3. Nggak ada masalah, oke. Jadi tadi kalau kita review, A2, A3 itu pada khusus membahas di bagian A2, A3 itu membahas di garis, di persis di garis kurvanya ini, yaitu merupakan cair jenuh dan uap jenuh. Ini A2, A3 ya, A2, A3. Kemudian yang ini adalah fase ketika tabel A4 yang kita gunakan. Kemudian di cair tekan kita pakai tabel A5. Untuk mencari, misalnya dicari volume spesifiknya. Pakai ini ya. Tapi kalau yang dicari yang lain, internal energi juga ya sama pakai A2. Tapi kan kita belum bahas. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kan yang di sini kita sudah bisa mencari di tabel. Yang di sini kita sudah bisa cari di tabel. Terus di posisi garis ini kita sudah bisa cari di tabel. Posisi di garis ini kita bisa cari di tabel. Walaupun nanti kalau yang tidak ada di tabel kita pakai interpolasi ya. Kalau tidak pas temperaturnya misalnya dengan yang di tabel pakai interpolasi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau yang nggak ada di sini? Kalau yang di tengah-tengah ini gimana caranya nyari volume spesifiknya? Misalnya ketika temperaturnya 10, tapi dia berada di sini, nggak di garis, gitu ya. Di sini gimana nih? Atau di sini, atau di sini, di sini. Berapa ini volume spesifiknya? Sedangkan kita nggak bisa lihat tabel. Yang ada di tabel itu hanya yang di garis, yang di garis ini, yang di garis ini, ya. Tapi kalau yang di sini kan ada ya di tabel, yang di sini di luar garis ada, di sini ada. Tadi ini A5, ini A4, sorry, kebalik mungkin ini A4, ini A5. Ini A2, A3 yang digaris. Nah, yang ini tidak ada nih. Gimana cara menentukan volume spesifiknya? Nah, jangan khawatir. Kita langsung bisa pakai rumus. Jadi, volume spesifik khusus yang di daerah cairan dan uap, ini kan campuran cairan uap ya, di dalam dom ini. Kita pakai rumus ini. Jadi, rumusnya adalah VF. VF-nya berapa nanti? Nanti kan kita tahu VF-nya berapa di posisi ini nih. Ya. Jadi, misalnya di posisi sini, dia di posisi ini. Nanti kita akan temperaturnya sekian misalnya. Kita akan tahu kan posisi VF-nya di sini kan berarti ya. Untuk temperatur yang sekian misalnya ya. Dan dia posisi VG-nya kan VG-nya kan di sini. Ini VF. Jadi kita tahu VF-nya, kita tahu VG-nya, kita tahu posisi titiknya di sini misalnya yang kita cari. Nah, ini yang kita cari ini V yang ini. Berapa ya pada titik ini V-nya? Pakai rumus ini. Jadi VF volume volume spesifik pada saat dia dicair jenuh ditambah X, X ini adalah ini namanya X itu kualitas, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu ya, kualitas uapnya. Jadi ketika dia posisi di sini kualitas uapnya itu 0 karena belum ada uap sama sekali. Tapi ketika dia di sini sudah mau lewat dikit sudah ada uapnya kan? Lewat ya dikit volume spesifiknya sudah ada uapnya. Nah, ini kualitas uapnya adalah 1. Nah, jadi nanti X itu adalah seberapa kualitas uap. Semakin tinggi nanti 1, semakin rendah itu paling paling rendah 0, paling tinggi 1. Jadi gitu ini X-nya. Jadi dikali kualitas. Jadi VF ditambah kualitas dikali VG dikurangi VF. Nah, jadi kita ketahui 3 hal misalnya ya. VF, VG sama kualitas kita tahu, maka kita bisa mencari volume spesifik di titik yang kualitasnya X gitu ya. Jadi gitu caranya mencari. Jadi tidak pakai tabel khusus yang ini, tapi kita pakai tabel 2 dan tabel 3 untuk mencari VG sama VF-nya. Ya, tabel 2 atau tabel 3 kita dapat VG sama VF-nya tuh di tabel itu. Dan nanti di soal kita dapat juga kualitasnya, kualitas uapnya seberapa. Nah, gampang untuk nyari volume spesifiknya nanti di titik sekian, gitu ya.
pakai rumus yang ini. Oke, nah, kita lihat contohnya lah. Nah ini, bagi contoh, perhatikan sebuah sistem yang berisi campuran dua fase cair uap. Nah, jadi yang ini ya, yang dalam sini fase cair uap namanya kan. Nah, pada saat temperaturnya 100 derajat Celcius dengan kualitas 0,9. Jadi kita dikasih tahu temperatur, artinya kita pakai tabel A2. Jadi temperatur itu kan tabel A2 ya, untuk di cair jenuh dan uap jenuh, tabel A2. Nanti kalau yang di soal itu kita tahu P-nya, maka kita pakai tabel A3. Nah, kalau ini berarti pakai tabel A2. Nah, oke, ini seperti biasa saya coret dulu biar nggak bingung. Ini yang kita pakai ya, sebelah sini aja. Nah, berdasarkan tabel A2 pada 100 derajat Celcius, oke, mana tandai dulu 100 yang ini. Berapakah volume spesifik campurannya? Oke, berarti yang kita butuh adalah pada saat dia 100 di sini misalnya 100 ya misal ini. Maka kita butuh adalah volume spesifik PF pada saat dia uap cair jenuh dan volume spesifik pada saat dia uap jenuh VG. Nah, maka ini harus ada di tabel. Kita tahu di tabel nih berapa segini. Berapa ini ya. Nah, berdasarkan tabel maka kita tahu dia nih. Oh, ternyata 1,0435 kali 10 pangkat min 3 untuk VF-nya. Ya, jadi VF-nya ini 1,0435 kali 10 pangkat min 3 VF-nya. Kita tahu sudah. Pakai rumus ke sini ya, ditambah X. X kan ditahu di soal. Jadi kualitas uapnya itu 0,9. 0,9 berarti agak sini ya, berarti ya posisinya ya. Di sinilah dia 0,9. Jadi ini yang kita cari ini V-nya di sini nih. Ya. V yang di sini kita cari. Berapa saat dia kualitas 0,9? Bukan ini nih, 0,9 bukan yang ini. Jadi 0,9 itu adalah kualitasnya, bukan bukan yang ini ya, bukan. Nah, berapa? Jadi tinggal dimasukkan ke rumus. 0,9 dikali 1,073 dikurangi, ini jangan lupa dikali 10 pangkat min 3 ya, jangan dikurangi 1 langsung, jangan, salah nanti jadinya. Oke, jadi ini berarti 0, berapa ya, kali 10 pangkat 3 ini. 0,0104335. Ya, gitu ya. Jadi ini kurangi 0,00141035. Jadi jangan langsung dikurangi nih, karena ini kan dikali 10 pangkat 3 ini. Oke? Jangan sampai keliru, nanti salah jadinya nanti. Nah, itu sehingga kita dapat volume spesifiknya. Oh, ternyata 1,506. 1,506 dia di sini pada saat dia kualitasnya itu apa? Eh, kualitasnya itu 0,9 ya. Nah, bagaimana kalau nanti soalnya itu adalah pakai satuan yang lain, misalnya Fahrenheit, maka tidak bisa kita pakai tabel A2 atau A3. Nanti yang dipakai itu adalah tabel A2E namanya. Nanti untuk satuan yang Inggris itu pakai tabel A2E untuk temperatur Fahrenheit. Jadi kalau yang internasional pakai derajat Celcius, maka pakai tabel A2. Nanti kalau mau tahu tabel-tabel itu cari aja di internet ya, adalah itu. Oke, jadi seperti itu. Jangan khawatir untuk mencari, karena nggak ada di tabel kan, yang posisi di sini ya, posisi di sini nggak ada di tabel, maka kita pakai manfaatkan adalah posisi tabel yang di sini, yang digaris dengan rumus yang ini, rumusnya yang ini. Gampang aja rumusnya. Nah, ini masih ada enggak waktu ya. Oke, soal nih sekarang. Pemanasan air pada volume tetap. Sebuah bejana kokoh tertutup, volumenya 0,5 meter kubik, ditempatkan di atas plat panas. Nah, kemudian awalnya bejana tersebut berisi campuran dua fase air jenuh dan uap jenuh. Jadi dia pada fase air jenuh dan uap jenuh ya, berarti di fase di dom ya. Fase di dom berarti dia tuh. Kemudian tekanan pada P1 bar.
V1 1 bar, kualitasnya 0,5. Setelah dilakukan pemanasan, ini sebelum pemanasan ya, berarti dia itu pada di posisi cair jenuh, tekanan 1 bar, kualitasnya di 0,5 ya. Jadi kalau kita gambar kira-kira di tengah-tengah lah, 0,5 itu kan antara 0 sampai 1 kan. Jadi posisinya dia itu di sini sebelum dipanaskan. Ya, jadi dia pada fase eh, cair jenuh, ada uapnya setengah, cairnya setengah gitu kan, kualitasnya sekian, tekanannya 1 bar. Kemudian dipanaskan, tekanannya meningkat menjadi 1,5 bar ya. Setelah dia dipanaskan, tekanannya meningkat menjadi 1,5 bar. Tunjukkan keadaan awal dan akhir pada diagram temperatur dan volume spesifik. Kemudian tentukan temperatur pada setiap keadaan dalam derajat Celcius, kemudian massa uap pada setiap keadaan dalam kilogram. Jika pemanasan dilanjutkan, tentukan tekanan dalam bar ketika bencana hanya berisi uap jenuh. Jadi ketika dia berisi uap jenuh, berarti di sini tentukan tekanannya. Oke, kita jawab. Diketahui suatu campuran 2 fase air, ya, di fase yang tadi berarti yang di tengah-tengah itu ya, yang ini diketahui di dalam bejana kokoh tertutup. Ditanya temperatur pada setiap keadaan, kemudian massa uap pada setiap keadaan, kemudian tentukan tekanan dalam bar ketika berada di uap jenuh di sini. Oke, ini skemanya, ini seperti inilah gambarnya kira-kira. Tabungnya itu volumenya sekian, kemudian pelatnya sekian. Nah, posisi 0,5 itu ya dia contohkan di sini ya posisinya. Nah, ya, ini temperatur, ini volume spesifik. Jadi ada 3 fase kan tadi? Bukan 3 fase, ada 3 tekanan kan? Pada saat tekanan 1 bar, di sini dia posisinya berarti. Kemudian kalau semakin atas tekanannya, temperaturnya itu semakin tinggi nih dalam grafik ini. Jadi posisi di sini ini tekanannya berapa nanti yang ini ya. Kemudian ini 1,5 tekanannya itu posisinya dia di sini. Keadaan pertama itu posisinya di 1 bar tekanannya. Ini temperaturnya sekian, temperaturnya sekian. Asumsi kita adalah air dalam bejana adalah sistem tertutup. Terus keadaan 1, 2, 3 adalah keadaan kesetimbangan. Terus volume bejana dalam tetap konstan, jadi tidak berubah-ubah nih, volumenya tetap 0,5 meter kubik. Oke, sekarang perhitungannya. Nah, volume spesifik pada keadaan 1 diperoleh dengan menggunakan nilai kualitas yang diberikan. Jadi kita akan mencari volume spesifik pada keadaan 1. Ini berapa di sini V-nya? Nggak ada kan di tabel kan? Nah, seperti yang kita sudah pelajari tadi, untuk mencari yang di sini, maka kita pakai tabel V2. Karena kita tahu, bukan V2, V3 berarti ya. V3 karena yang kita tahu adalah tekanan. Bukan V3 sih. Tabel 3. Tabel 3, karena yang kita tahu adalah tekanan, maka kita pakai tabel 3. Tekanannya adalah 1 bar pada keadaan 1 nih. Kemudian kita cari volume spesifiknya di apa namanya pada saat kualitasnya 0,5 tadi kan. Nah, kan masukin rumus saja tuh. Oke, sekarang kita lihat dulu volume pada saat dia cair jenuh, yaitu di tabel sana 1 nih, 1. Ini 1. Oke, ini abaikan, abaikan nih. Berarti volume spesifiknya pada saat dia cair jenuh atau VF itu adalah sekian. 1, berapa tuh? 1,0432 kali 10 pangkat min 3. Jangan lupa ya, khusus di cair jenuh kali 10 pangkat min 3. Oke. Kemudian pada saat tekanan 1 bar juga, berapa volume spesifiknya pada saat dia uap jenuh. Berarti sekian nih. 1,694. Nah ini ya. Oke, kita sudah mengetahui 2 hal yang kita ketahui, tinggal kita cari volume spesifiknya pada saat dia
kualitasnya 0,5. Oke, tinggal masukin rumus yang tadi. Ini rumusnya. VF ditambah kualitas atau X dikali VF dikurangi VG kurangi VF. Hasilnya adalah sekian. Nah, pada saat dia keadaan satu, yang ditanya tadi kan temperaturnya. Oh, kalau temperatur yang ditanya tinggal masukin tabel aja sih sebenarnya. Berapa temperatur pada saat keadaan satu? Ya kan di soal pertama itu lihat tabel langsung itu, nggak perlu kita hitung. Ini di tekanan 1 bar temperaturnya 99,63 derajat Celcius. Ini ya, langsung kita ketemu. Jadi kenapa sih harus cari V1? Nanti ada gunanya ini untuk mencari volume itu nih. Jadi untuk soal A sebenarnya nggak perlu nyari V1, tapi langsung aja pakai tabel ya. 1 bar, kemudian cari temperaturnya. Tapi ini kita gunakan nanti untuk soal B, untuk soal yang B. Jadi yang P2 itu digunakan untuk mencari soal yang B, masa uap. Tapi kalau temperatur pada setiap keadaan tinggal masukin tabel aja karena kita tahu tekanannya ya. Oke, nggak usah dibuat bingung itu. Kenapa harus cari P1, P2 nanti? Oh, nanti itu untuk yang soal B. Tapi kita sekalian aja nyarinya ini. Nah, kita kan sudah soal A sudah ketemu ya 99,63 untuk keadaan satu pada saat tekanannya adalah 1 bar, langsung lihat ke tabel kalau yang itu. Kemudian pada saat keadaan 2 yaitu tekanannya 1,5 bar. Berapa temperaturnya? Langsung lihat soal, langsung lihat tabel, enggak perlu rumus. Berarti 1,5. Itu ada ya, 111,4. Yang ini. Nah, kemudian kalau untuk apa namanya? Untuk mengetahui masanya nanti kan kita harus butuh V2. V2 yaitu keadaan atau volume spesifik pada dia keadaan 2. Nah, ini tidak perlu pakai rumus. Karena kalau kita lihat di grafik kan di keadaan 2 yaitu di volume di tekanan 1,5 bar, volume spesifiknya kan sama. Segini juga nih. Dia lu garis lurus kan ini? Ya kan? Ini kan garis lurus sampai atas. Jadi sama itu volume spesifiknya, nggak perlu dicari, nanti akan ketemu hasil yang sama kalau kita hitung juga. Oke? Ya, sama itu. Nah, jadi V2 kita dapat tanpa menggunakan rumus karena sama dengan V1. Sedangkan T2 sudah dapat dari tabel gitu ya, nggak perlu khawatir. Oke, langsung lanjut. Nah, sekarang inilah gunanya kita tadi mencari V1 sama V2. Jadi ketika kita dapat V2, kita juga tadi dapat V1. Nah, berdasarkan kita dapat V2 ini, maka kita akan melihat pada saat tekanannya 1,5 bar, sebenarnya kualitas uapnya itu berapa sih gitu ya? Kualitas uapnya itu berapa sih? Beda ya, soalnya kualitas uap pada saat dia tekanannya 1 bar dan pada saat tekanannya itu 1,5 bar. Nah, kita bisa mengetahui berapa kualitas uapnya pada saat 1,5 bar, ya kualitas uap pada saat keadaan 2 kan X2 dengan masukkan ke rumus yang ini. Jadi kan rumus ini bisa kita modifikasi. Sekarang yang kita ketahui ya P2, PF2 yang kita tahu ya. Sedangkan yang kita tidak tahu X2. Maka X2 itu sama dengan sekian. P2 min F2 dibagi VG2 min PF2. Nah, kita dapatlah X2-nya itu berapa keadaan uap airnya itu kualitasnya itu yaitu 0,731.
Nah, sekarang untuk menjawab soal yang B, berapa massa? Massanya pada setiap keadaan, maka yang pertama kali kita cari adalah massanya dulu. Volume itu adalah massa dikali volume spesifik, ya kan? Karena volume spesifik itu kan volume total volumenya dibagi dengan massa kan. Nah, volumenya kita tahu tadi dari soal 0,5 meter pangkat 3. Kemudian volume volume spesifiknya kita tahu 0,875. Setiap keadaan kan sama volume spesifiknya di sini ya. V1, V2 itu sama aja tuh 0,8475. Jadi massa itu adalah 0,5 dibagi 0,8475 sama dengan 0,59. Ini massa secara umum, massanya. Tapi pada setiap keadaan sekarang, berapa massa uap pada setiap keadaan? Maka massa uapnya itu tergantung kualitas uapnya. Jadi ketika kualitasnya 0,5, kita kalikan dengan kualitasnya. Jadi massa 0,59 kg ini kali kualitas uap itu. Untuk keadaan satu kan kualitas uapnya tadi 0,5 kan, X1 itu. Ini X1 nih. Ya, segini. Kemudian, nah ini gunanya kita cari dari tadi V2 itu ya. V2 itu untuk mengetahui kualitas uap yang kedua. Berarti massa yaitu 0,59 itu ini dikali dengan X2 0,731 sama dengan jadi massa pada saat dia kualitas uapnya 0,731 pada keadaan 2 itu 0,431. Oke. Nah, kemudian keadaan 3 yaitu ketika dia dipanaskan terus-menerus. Nah, itu berapa tekanannya pada saat di sini, pada saat dia di apa? Di uap jenuh. Ya kan ini uap jenuh nih kan. Kurva uap jenuh ini yang sebelah sini kan. Nah, ini kita nggak tahu tekanannya. Itu yang ditanyakan tadi ya. Kita nggak tahu tekanannya pada saat dia di uap jenuh. Maka kita lihat apa saja yang kita tahu tadi. V3. V3 itu kan sama dengan V2 dengan V1. Jadi kita tahu V3, oke. Jadi kita tahu volume spesifik pada saat tekanannya ini yang pada keadaan 3 yang kita tidak tahu. Oke. Oke, jadi itu kan sama dengan VG juga, ya kan? Karena kenapa sama dengan VG? Kan ini posisinya dia di sini, grafik di sini. Ya, tidak di tengah-tengah. Jadi pas dia pada saat di sini, pada di eh, kurvanya kan, pada saat dia di kurvanya nih posisi titiknya. Bukan pada di tengah-tengah seperti yang keadaan 1,5 bar sama 1 bar kan. Tapi ini keadaan 3 itu pas dia di ininya. Jadi VG itu sama dengan V3, 0,8475, ya kan? Nah, kemudian apalagi yang kita tahu? Oh, yang kita tahu adalah pada saat eh, apa namanya tekanan atau barnya itu 2. Pada saat tekanannya 2, volume spesifiknya adalah 0,8857. Kemudian pada saat tekanan barnya itu 2,5, volume spesifiknya adalah 0,7187, 0,7187. Ya. Jadi untuk mencari P3 kita pakai interpolasi yaitu pakai rumus segitiga tadi ya, kesebangunan segitiga. Oke, 2 min P3 dibagi 2 min 2,5 itu sama dengan ini dikurangi ini dibagi ini kurangi ini. Nanti kita dapat P3 sama dengan 2,11 bar. Jadi nanti jawaban di sini lah. Ini ternyata 2,11 bar pada saat dia mencapai jadi volume spesifiknya sama tapi dia mencapai kurva uap uap jenuhnya gitu ya. Nah, ini dari mana tahu nih tekanan 2 bar? Coba kita lihat tekanan 2 bar. Volume spesifiknya kan segini nih, 0,8857 yang ini kan. Kemudian tekanan 2,5 bar di sini nih. Tekanan 2,5 bar itu di sini 0,7187. Oke.
Tapi di P3, di P3 nggak ada kan P3 kan? Kita cari nanti berapa P3 itu. Sedangkan nanti dia volume spesifiknya kita tahu 0,875. 8475 dari mana ini? Dari sini, dari perhitungan sebelumnya. Karena dia itu sama dengan V2 sama dengan V1, ya kan? Nah, jadi pakai rumus interpolasi. Jadi 2 dikurangi P3 itu sama dengan atau dibagi 2 min P3 dibagi 2 min 2,5 ya. Jadi pakai rumus yang tadi ya. Jadi misalnya segitiganya kayak gini, interpolasi. Ini tekanan yang ini tekanan sumbu ini. Ini kan P3, ini 2, ini 2,5. Di P3 ini kita nggak tahu, kita tahu ini anunya berapa, yaitu 0,8475. 0,8475. Ini kita tahu juga 0,7187. Yang ini kita tahu 0,8857. Jadi untuk mencari ini bagi ini dikurangi sama dengan ini bagi ini. Gitu ya. Dapatlah kita P3. Nah, jadi seperti itu untuk mencari salah satu dari sifat dari sistem termodinamika. Dalam hal ini kita mencari volume spesifik. Kalau kita tahu temperatur dan tekanannya. Tapi tidak sembarangan cara mencarinya. Ada pakai tabel. Kalau nggak ada dalam tabel, kita pakai rumus. Ya, tadi kalau nggak ada di tabel, pakai interpolasi. Tapi khusus yang apa namanya? Khusus yang ada di tengah-tengah tadi, uap cair itu pakai rumus juga yang V ya, V volume spesifik. Oke, sekian dulu. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.